dengan kita terus melaksanakan ibadah di bulan puasa, tadarus Al-Quran di siang hari, di sore hari, qiyamul lail di malam hari, ini merupakan amalan-amalan yang bisa dilakukan. Dan semoga dengan itu harapan kita semua bisa dihapus dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya fadilatus shaum, mengenai fadilah puasa. Puasa itu terdapat fadilah-fadilahnya. Kenapa kok setiap amalan, setiap ibadah itu ada fadilahnya? Karena rahasianya seperti ini. Orang itu kalau tidak dikasih reward itu sulit untuk mengerjakan. Jadi harus ada hadiah. Makanya kalau di madrasah-madrasah imtihan itu mesti ada imtihan, ada pemberian cindera mata dan yang lain-lain. Nah, itu bukan untuk apa, tapi untuk lebih ke apa? Memberikan semangat agar kita semangat melaksanakan ujian-ujian setelahnya, semangat belajar. Begitu juga puasa. Puasa ini ada fadilah, ada reward, ada nilai plus yang bisa kita ambil untuk bagaimana kemudian semangat untuk berpuasa. Fadilatus shaum al-ayat wal ahadits katsiratun fi dzalik. Banyak fadilah-fadilah ini diterangkan, ada yang dari ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang dari hadis-hadis. Itu banyak sekali dalam keutamaan puasa. Keutamaan puasa ini pertama, orang-orang yang berpuasa itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh Allah Ta'ala disebutkan, tertulis, termaktub dalam Al-Quran. Siapapun yang termaktub dalam Al-Quran, ini pasti memiliki nilai plus, memiliki nilai yang baik di sisi Allah. Karena nggak mungkin namanya apa, orang Madura misalkan, kayak siapa itu namanya, Ari misalkan. Ari kan nggak mungkin itu ada di Al-Quran, karena memang secara taksis, secara tentu tidak memiliki keistimewaan. Bedanya dengan puasa. Puasa ini memiliki keistimewaan karena memang disebutkan dalam Al-Quran. Moro-moro Pak Ari Hidayat nggak mungkin ada. Tapi saya yakin karena itu teman saya, itu merupakan orang-orang yang baik. Amin. Saya kenal dekat dengan beliau. Amin. Ini tertulis dalam Al-Quran, was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi was-shaimina, dan orang-orang laki-laki yang berpuasa, was-shaimat, dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Nah, ini bukti bahwa puasa ini adalah hal yang sangat penting. A'addallahu lahum maghfiratan. Allah berjanji menyiapkan kepada mereka itu maghfirah, sebuah pengampunan, wa ajran 'azimah, dan pahala yang sangat agung. Wa fil hadis qudsi anillahi ta'ala annahu qala. Juga ada keutamaan ini dijelaskan dalam hadis, yaitu hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi dengan hadis yang lain adalah hadis qudsi ini hadis yang Nabi Muhammad menerima langsung dari Allah Ta'ala. Mana hadis yang lain itu merupakan dawuhnya Allah Ta'ala. Jadi hadis qudsi nikah tidak jarang dan mesti diawali dengan anillahi ta'ala annahu qala. Allah Ta'ala berkata. Bagaimana dawuhnya Allah Ta'ala? Kullu hasanatin bi asli amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan, setiap amal baik bi asri amsalihha itu dibalas, diberi pahala 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin. Sampai paling banyak 700 tingkatan, 700 kali lipat. Nah, ini setiap kebaikan seperti itu. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini beda. Fahuwa li wa an ajazibi. Puasa ini dawuhnya Allah Ta'ala, li, punya saya, wa ana ajazibi, dan saya sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Jadi dari saking
agungnya pahala puasa ini, Allah Ta'ala yang memberi hadiahnya sendiri. Khusus. Illas siyam, dawuhnya Allah Ta'ala, kecuali puasa. Puasa ini adalah milikku untuk aku, dan aku yang akan membalas di kemudian hari. Ini dawuhnya Allah Ta'ala. Wafil hadis, juga ada di dalam hadis. Hadis ini diterangkan atau diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang berbunyi, man shomah yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa fi sabilillah dengan niat fi sabilillah, karena Allah, ba'adallahu, maka Allah akan menjauhkan dia jahannam, dari neraka jahannam, masirata mi'ati amin, sejauh jarak 100 tahun. Ini hadis, barang siapa orang yang berpuasa lillahi ta'ala, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka. Ini hadis Nabi Muhammad. Nah, ini kita sebagai umat Islam tentunya sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Karena jujur kita belum tentu bisa merasakan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Banyak teman-teman saya sendiri yang tahun kemarin masih berpuasa bersama, namun tahun ini sudah tidak bisa berpuasa. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan. Anggap ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu nanti kita bisa bersemangat memaksimalkan amalan-amalan dalam bulan puasa. Wafil hadis, juga keutamaan puasa. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Lis-shaim farhatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Apa saja? Idza aftara fariha. Yang pertama, orang puasa ini memiliki kebahagiaan yang pertama, ketika berbuka dia bahagia. Pasti, karena sudah selama sehari dia menahan untuk makan minum. Ketika tenggelam matahari, ini adalah kebahagiaan yang sangat bagi orang yang berpuasa. Lain mun orang saya tak puasa, wah karena norok berbeng, tak puasa tinggal lakukan norok apuka, wah repot pak nih kan. Ya. Belai. Menteri jiwakina. Amin. Wa idza laqiyallahu fariha bi saumihi. Kebahagiaan yang kedua yang dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah ketika orang yang berpuasa bertemu dengan Allah nanti di akhirat, di surga, fariha bi saumihi. Orang yang berpuasa tersebut akan bahagia, membahagiakan puasanya, berbahagia dengan puasa yang dia lakukan semasa di dunia. Nah, ini kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan, yang tidak bisa diraih oleh selain berpuasa. Jadi puasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, perak bunga, bahagia ketika berpuasa dan berbahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah bahagia ketika nanti kita dipertemukan dengan Allah, melihat Allah di surga, dan kita membawa amalan-amalan ibadah puasa kita. Dan semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Kemudian hadis terakhir, wafil hadis kadzalik. Nah, disebutkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami fi Musnadil Firdaus. Dikatakan bahwa ini hadis yang sering dikatakan oleh para dai-dai. Bagaimana hadisnya? Somtus so'im tasbih. Diamnya orang yang berpuasa, diam saja, sampean diam tok, tasbihun, itu dinilai tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan amalan membaca subhanallah. Itu diam tok sampean, tak usah ngaji, diam tok. Karo mah nendang manola taring bah repot. Make kucing tahu. Apa sah? Wanaumuhu ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ibadatun, ini adalah ibadah. Ini betul, ini yang sering dikatakan. Makanya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Betul, itu tidak salah. Namun kadang yang menggunakannya yang salah.
Jadi apa itu namanya, banyak sekali dalil-dalil itu yang baik, betul. Tapi karena orangnya bacanya dengan nafsu, maka jadinya nanti amalannya ya salah. Itu yang disebut dengan lafaz yang baik, tapi maksudnya tidak baik. Banyak orang yang puasa seharian ini tidur mulai dari adzan subuh sampai tenggelamnya matahari. Tahu-tahu langsung buka puasa. Nyaman. Pakai koceng oning apa sah Nabi nggak? Wa naumuhi ibadatun. Tapi memang oleh ulama dijelaskan tidurnya orang puasanya memang melanggar ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Jikalau tidurnya itu diniatkan untuk agar nanti malam kita semangat, agar nanti malam kita bisa mengaji sampai malam, atau agar kita nanti bisa qiyamul lail di malam hari, bertarawih dengan semangat. Oke, kan banyak tarawih panika ketondu. Ki benina apa kak Roa? Beda dua kemungkinan tarawih ketondu. Sepertama, ting apukah banyak kilo sampian. Bon selo bertung. Ada baca eka kana kapi sebedaya ada. Curah di bak leer. Curah eka kana kapi beda ada. Ini kan tak ngapi. Kemungkinan nomor dua, ting pagi, ting siang hari tidak tidur. Jadi seperti itu. Makanya ini hadis wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini ada tips atau keterangan yang bisa dijadikan amalan. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, itu memberikan amalan pada siang hari bulan Ramadan. Apa amalannya? Barang siapa orang yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan dan diusapkan ke seluruh badan, maka orang tersebut akan diberi kebugaran, akan sehat, tidak lemes-lemesan dalam menjalani puasa. Ini amalan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan izin Allah. Maka dari itu mari kita amalkan ini di rumah masing-masing, agar kita menjalani puasa dengan segar dan sehat. Dan juga wa du'a'uhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, wa du'a'uhu mustajabun. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa mustajabun. Ini diistijabah pasti. Ada doa orang-orang yang diistijabah. Di antaranya ya orang-orang yang berpuasa ini pasti diijabah dosanya. Diijabah doanya. Doa sampean agar supaya dapat jodoh. Insya Allah istijabah. Amin. Ini para hadirin peserta yang masih belum punya jodoh, doa di bulan puasa apa banyak? Cek banyak tedu. Apa sah? Doa ngaji Quran. Minta ke pangeran maupun kiodi. Wa amaluhu mudha'afun. Amal perbuatan, amal baik yang dilakukan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan di bulan puasa. Jadi andaikan di selain bulan puasa hanya 1 pahala, maka di bulan puasa khusus event bulan puasa ditingkatkan berkali-kali lipat. Begitu juga, jangan salah, keburukan yang dilakukan di bulan puasa juga berlipat ganda. Ini hadisnya ada, wa amaluhu mudha'afun. Amal baik, amal buruk juga dilipat gandakan. Kalau mencuri itu andaikan saja dosanya 1 di luar bulan Ramadan, ketika mencuri di dalam bulan Ramadan, ya bukan 1, bisa jadi 10 kali lipat dosanya. Jadi kadang memang ada amalan itu kualitas amalannya tergantung waktu yang baik, waktu yang memiliki keutamaan. Di antaranya ya puasa ini. Oleh karena itu, mari kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya baik yang offline atau yang online, mari kita tingkatkan ubudiyah kita dalam bulan Ramadan tahun ini.
Dan kita berdoa semoga dipertemukan di tahun Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk beribadah baik di siang Ramadan maupun di malam Ramadan. Oleh karena itu, mari kita akhiri kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwan anil hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.